Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan, yaitu yang beranggotakan Desi Ardianto Trastiawan, Jeremy Lian Nainggolan, Muhammad Iqbal, Mutiara Hazana, Puji Anti, Putri Syarah Hasnabila. Apa pengertian perkembangan? Perkembangan adalah proses yang berlangsung sejak konsepsi, lahir dan sesudahnya, di mana badan, otak, kemampuan dan tingkah laku pada masa usia dini, anak-anak dan dewasa menjadi lebih kompleks dan berlanjut dengan kematangan sepanjang hidup. Menurut Ahmad Sudrajat, memberikan definisi yang lain bahwa perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat diartikan pula sebagai perubahan. Pengertian perkembangan itu dibagi menjadi 3, yaitu sistematis, progresif, berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Hazana dari kelas 2D. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan yang dikemukakan oleh Ahmad Sudrajat dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu sistematis. Perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau mempengaruhi antar bagian-bagian organisme, baik fisik maupun psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya, kemampuan berjalan anak bergantung pada seiring dengan matangnya otot-otot kaki. Yang kedua, ada progresif. Progresif berarti perubahan yang bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Contohnya, perubahan proporsi, ukuran fisik, dan kemampuan anak. Nomor 3, ada berkesinambungan. Perubahan pada bagian fungsi organisme berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Ibaratnya, untuk dapat berdiri, seorang anak harus menguasai tahapan-tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkak. Halo, saya Jeremy Lian Nainggolan dan saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never-ending proses. Artinya, manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, artinya setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, intelijensi maupun sosial, saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Artinya perkembangan terjadi secara teratur, sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan. Proses ini terjadi dalam diri manusia secara bertahap dan memiliki fase-fase tertentu yang menjadi acuan proses perkembangan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, fase perkembangan dibagi menjadi 6 fase, yaitu 1. Fase oral atau mulut yang merupakan sentral pokok keaktifan yang dinamis. 2. Fase anal. Yang ketiga, fase falis atau alat kelamin. Yang keempat, fase laten. Yang kelima, fase pubertas. Dan yang keenam, fase genital atau proses menginjak kedewasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basaldin. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Maksudnya, perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat.
Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Prinsip ini dijelaskan dengan contoh yaitu sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya. Pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial atau belajar bergaul dengan orang lain. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujanti, saya dari kelas 2D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri perkembangan secara umum. 1. Terjadinya perubahan dalam aspek fisik, perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan aspek psikis seperti matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. 2. Terjadinya perubahan dalam proporsi, aspek fisik, seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek psikis seperti perubahan imajinasi dan fantasi ke realitas. 3. Lenyapnya tanda-tanda yang lama, tanda-tanda fisik, seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak seiring bertambahnya usia, aspek psikis, lenyapnya gerak-gerak anak-anak, dan perilaku impulsif. 4. Diperolehnya tanda-tanda yang baru, tanda-tanda fisik seperti pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja, tanda-tanda psikis perkembangan rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral, interaksi dengan lawan jenis. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan berkesinambungan dan progresif dalam organisme, dari lahir sampai mati.